Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Markus yang ke-6, ayat yang ke-35 sampai yang ke-44. Dalam ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana mendapat berkat Tuhan, mendapat pelipat gandaan yang daripada Tuhan di masa-masa sukar. Amin. Saya bacakan firman buat saudara. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan firman Tuhan mengenai 5 roti dan 2 ikan. Hari menjelang malam, murid-murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa membeli makanan dan menginap." Tapi mereka kaget jawaban Yesus. Berkata apa saudara? "Kamu yang harus memberi makan." Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan apa saudara? Bahwa dalam kita mau menerima berkat Tuhan di masa-masa yang sulit, biarlah kita dapat dipercaya. Amin. Dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama. Karena firman Tuhan ini jelas mengatakan, kamu memberi mereka makan. Artinya apa? Tuhan mempercayakan murid-muridnya untuk memberi orang-orang makan. Dan saudara tahu bahwa jumlahnya sangat besar. Makanya murid-muridnya bilang, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini mengatakan bahwa murid-murid mengalami keadaan yang sulit saudara. Karena untuk memberi makan 5.000 orang itu tidak cukup saudara. Tidak bisa saudara. Dan kita mau belajar ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Artinya apa saudara? Firman Tuhan ini mau menceritakan bahwa Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk melakukan sesuatu. Tuhan bilang, "Coba cek, periksa, ada berapa?" Dikatakan berapa banyak roti yang ada padamu. Artinya apa? Di masa-masa sukar janganlah kita berdiam diri, tapi melakukan sesuatu, melakukan karya sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan, bukan dengan berdiam diri. Amin. Tuhan bilang, coba periksa. Ada banyak orang di masa sukar dia berdiam diri. Dia menyesali, dia menangisi keadaannya. Tapi hari ini kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu. Amin. Marilah kita juga melakukan sesuatu, bukan berdiam diri. Haleluya. Kemudian dikatakan apa? Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Firman Tuhan ini mau menceritakan mengenai pengelolaan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa disuruh duduk? Saudara tahu kalau kita mau membahas sesuatu kita harus duduk sama-sama. Kalau kita mau merencanakan sesuatu kita harus duduk dan mengobrol sama-sama.
Begitupun dalam keadaan hari-hari ini, mungkin di perusahaanmu, mungkin usaha tokomu, marilah duduk bersama-sama. Kita membahas, memplanningkan, mengelola keuangan, saudara. Karena saat-saat ini adalah saat harus mengelola keuangan dengan benar. Kita duduk sama-sama, mungkin antara bos dan karyawan, membicarakan pos-pos apa yang harus keluar, pos-pos apa yang harus bisa dipending, pos-pos apa yang harus bisa diinvestasikan sehingga bisa semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin engkau bisa berduduk dengan istri dan anak-anakmu membahas mengenai tokomu, usahamu, apa yang harus diinvestasikan, apa yang harus dibeli, apa yang harus di-saving. Itu harus sama-sama harus duduk dan memikirkan bagaimana mengelola keuangan. Karena saya percaya waktu saudara dan saya mengelola dengan baik, hasilnya pasti akan menjadi baik. Amin. Lalu dikatakan apa, saudara? Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Artinya apa, saudara? Marilah kita menyerahkan pergumulan kita, permasalahan kita, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita bawa pergumulan kita, kita ngomong sama Tuhan permasalahan kita. Di sini murid-murid membawakan 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara pelajari dalam ayat di Matius, Tuhan bilang bawakan kemari. Artinya apa? Serahkan bebanmu, pergumulanmu, bawa kepada Tuhan. Karena kenapa, saudara? Mazmur 37 ayat ke-5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan bertindak. Haleluya. Serahkanlah pergumulanmu, ngomong sama Tuhan. Saudara, mungkin habis itu kita berpikir, tapi caranya bagaimana ya? Supaya kita mendapat berkat, kelimpahan, pelipat gandaan di keadaan yang sukar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terkadang memang betul kita sering memikirkan bagaimana caranya Tuhan bisa memberkati saudara dan saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberkati saudara dan saya. Caranya cara Tuhan. Terkadang kita yang memikirkan caranya. Biarlah kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Bagian kita taat, kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Caranya kita datang kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan. Nanti Tuhan yang memberikannya kepada kita bagaimana jalan keluarnya. Saudara mungkin bingung, gimana saudara? Mungkin apakah Tuhan berbicara? Saya cuma mau bilang sama saudara, sampai hari ini Tuhan masih berbicara melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, milikilah saat teduh di mana saudara berhadapan dengan Tuhan. Momen-momen di mana saudara berbincang-bincang dengan Tuhan. Momen di mana saudara belajar untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Saya yakin kalau kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang baik. Bapa yang baik itu memikirkan kebutuhan anak-anaknya. Tidak mungkin Allah yang begitu baik, yang nyawanya saja diserahkan, apalagi untuk keperluan kita. Amin. Filipi 4 ayat ke-19 berkata, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan akhirnya apa saudara dikatakan? Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, akhirnya mereka bisa memberi makan 5.000 orang. Dan bukan hanya memberi makan 5.000 orang, ada bonusnya lagi saudara.
12 bakul. Artinya apa? Tuhan bukan hanya memenuhi keperluan saudara dan saya, tapi Dia juga memberikan bonusnya sehingga ada kelebihannya untuk ditabung, untuk di-saving saudara. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mendapat berkat pelipat gandaan yang daripada Tuhan di masa-masa sukar. Yang pertama, marilah kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya apa saudara? Kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama. Karena banyak ada orang percaya itu tidak bisa dipercaya. Makanya dia tidak memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Karena kenapa? Hidupnya masih banyak bohong, tidak bisa memegang janji, utang tidak bayar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam sekejap mata. Kepercayaan itu dibangun dalam waktu yang cukup lama, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita membangun integritas kita, membangun kepercayaan kita, sehingga kita dapat dipercaya oleh Tuhan dan sesama kita. Amin. Dan yang kedua, apa yang kita mau belajar? Marilah kita mengerjakan sesuatu. Di masa-masa sukar, kita tetap melakukan sesuatu, bukan berdiam diri. Marilah apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola keuangan. Kita duduk, kita berdiskus. Mungkin engkau berdiskus dengan suami dan anak-anakmu, ataupun di perusahaan engkau duduk bersama-sama dengan bosmu dan timmu yang lain. Marilah kita duduk untuk membahas masalah keuangan. Apa yang harus dikeluarkan, apa yang bisa ditabung, apa yang bisa disimpan untuk di-saving. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan percayalah, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan, waktu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan, dapat memenuhi 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Artinya apa? Sesuatu yang kecil, jika kita bawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan. Apa yang di pikiran kita tidak mungkin, Tuhan bisa membuat itu semuanya mungkin. Apa yang kita tidak bisa, Tuhan bisa membuat kita bisa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Terkadang kita memikirkan bagaimana caranya. Percayalah saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saudara dan saya. Dan percayalah, kalau Tuhan membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, Tuhan masih membuat mujizat sampai saat ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Kasih-Nya, kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.